Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk pertemuan perdana ini di kelas baca kitab angkatan ke-7 metode Al-Ijaz. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan melewati 24 pertemuan. Ini adalah pertemuan yang pertama. Semoga kita diberikan istiqomah. Semoga kita dimudahkan dalam proses belajar kita. Dan semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Khairul Anam. Domisili sekarang di Jakarta, Jakarta Selatan. Pendidikan saya S1 Al-Azhar Mesir, S2 Win Syarif Hidayatullah. Status sudah menikah, anak 2, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang di Jakarta membuka kelas-kelas bahasa Arab dan juga kajian-kajian Islam. Nah, alhamdulillah ini adalah angkatan yang ke-7 kita mengadakan kelas online. Ya, biasanya kita kelas offline. Berhubung ada pandemi, alhamdulillah hikmah dari pandemi ini kita bisa lebih go nasional ya. Biasanya cuma sekitar Jabodetabek saja, tapi ini bisa go nasional. Alhamdulillah, ini hikmah yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sudah mengenalkan metode Al-Ijaz ini dari tahun 2015 ya. Yaitu cara mudah untuk menerjemah Al-Qur'an dan membaca kitab kuning. Apa itu kitab kuning? Kitab kuning itu kitab yang tidak ada harokatnya atau kitab yang gundul ya. Karena orang Arab pada asalnya itu ya kitabnya tidak ada harokatnya. Kecuali Al-Quran atau hadis itu berharokat karena untuk memudahkan gitu. Nah, para ustadz, para kiai, para ulama kita itu ketika mengajarkan biasanya kan membawa kitab ya. Membawa rujukan kitabnya itu. Nah, itu kitab kuning karena tidak ada harokatnya. Ya, kenapa dinamakan kitab kuning? Karena dahulu para percetakan itu menggunakan kitab kuning karena saking kekurangan kertas yang berkualitas bagus ya, sehingga kebanyakan dicetak dengan kertas yang murah berwarna kuning. Namun sekarang sudah banyak yang menggunakan kitab putih ya, kertas putih. Itu juga tetap dinamakan kitab kuning ya. Pada intinya kitab kuning itu maksudnya adalah kitab atau bahasa Arab, teks Arab yang tidak berharokat gitu. Nah, kita insya Allah akan tujuannya akan ke situ. Bagaimana agar kita bisa membaca kitab-kitab para ulama dari mulai yang paling tipis, menengah, dan yang paling tinggi, tingkat paling tinggi ya. Kita sebagai umat muslim kita punya warisan yang begitu banyak dari para ulama itu, jangan sampai kita sia-siakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan kurikulum kita ya, kurikulum kita. Nah, kita insya Allah materinya akan kita petakan ya. Materi kita itu ada materi pertama kosakata populer. Nah, ini adalah hal yang wajib. Sebelum kita praktek membaca kitab kuning, kita harus punya pembendaharaan kosakata populer Arab.
Ya, jadi dalam bahasa Arab itu banyak kosakata yang populer. Nah, ini kalau kita menguasai kosakata populer, ini cukup modal yang cukup ya, yang besar untuk bisa membaca kitab kuning. Kedua adalah kita akan belajar tentang sorof ya. Sorof itu tasrif. Tasrif itu perubahan kata. Nah, nanti dalam bahasa Arab itu ada kata yang bisa berubah-ubah menjadi 10 kata atau belasan kata. Nah, itu asal akar katanya satu tapi bisa berubah menjadi banyak. Nah, kalau kita tahu rumusnya, nah nanti kita akan dimudahkan untuk bisa memahami kitab Arab gitu. Kemudian yang terakhir adalah nahwu ya. Nahwu itu apa? Nahwu itu ya bagaimana kita bisa mengharokati sebuah kata ya. Kita bisa memberikan harokat apakah itu Allaha atau Allahu atau Allahi. Nah, itu bisa berubah-ubah. Nah, agar kita bisa menentukan kapan dibaca Allahu, kapan dibaca Allaha, kapan dibaca Allahi. Nah, itu adalah tugasnya ilmu nahwu. Makanya nanti kita akan belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu juga membahas tentang kedudukan kata. Ya, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangannya. Nah, itu tugasnya ilmu nahwu. Gitu. Nah, yang keempat ya, yang pertama itu tentang kosakata populer, yang kedua tentang sorof, dan yang ketiga tentang nahwu, yang keempat insya Allah praktek ya, praktek. Jadi insya Allah setiap pertemuan kita akan praktek ya, walaupun satu paragraf. Nanti saya akan contohkan cara membacanya, cara mengharokatinya, cara mengartikannya seperti itu ya. Walaupun mungkin agak sulit tapi terus nggak apa-apa. Awal-awal sulit tapi nanti karena terbiasa nanti jadi semakin mudah insya Allah. Baik Bapak Ibu, itu Pak Hamid, Pak mukaddimah. Hamid lagi makan, Pak Hamid. Ya, mukaddimah dari kami tentang kurikulum pembelajaran kita. Adapun jadwal belajar kita itu melalui Zoom meeting setiap hari Sabtu dan hari apa? Sabtu dan hari apa ya? Kamis atau Rabu tuh? Selasa. Selasa ya, setiap hari Kamis dan hari Selasa pukul Sabtu dan Selasa. ya, Sabtu dan Selasa pukul 13 sampai 14.30 insya Allah. Jadi setiap minggu 2 kali Bapak Ibu ya. Setiap minggu 2 kali. Kalau dalam sebulan berarti 8 kali, dalam 3 bulan berarti 24 kali insya Allah. Gitu ya. Adapun materinya, sementara bukunya lagi kosong, jadi saya kirim materinya berupa PDF. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload dan memprintnya sebagai bahan ajar ya, atau bahan latihan. Silakan nanti di print gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk materi? 11 orang. Baik, kalau belum ada. Baik Bapak Ibu, pada hari ini sesi pertama kita akan mempelajari kosakata populer Arab atau kosakata populer Al-Qur'an. Nah, ini mutlak sekali harus kita kuasai ya. Di sini di halaman atau di layar kita masing-masing sudah saya perlihatkan kosakata populer Arab dari mulai pertama huruf jar ya. Huruf jar atau kata depan atau preposisi. Nah, ini ya. Nah, ini kosakata yang sering sekali muncul di dalam bahasa Arab. Nah, kita harus menguasai ini kosakata ini artinya apa dan cara membacanya bagaimana. Oke, yang pertama ini ada min, ada ila, ada an, ala, fi, hatta, bi, li atau la ya. Nah, min dari, ila kepada, an tentang atau dari, ala di atas atau atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, li la, li atau la bagi. Sudah hafal artinya? Ya. Maaf Ustadz, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran? Halo, tes. Sudah jelas? Tes. Mas Furkon jelas?
Halo. Yang lain jelas? Kalau Jelas, tidak Ustaz. jelas, Alhamdulillah. jelas ya. Mas Furkon di mana ini? Sinyal kali. Tolong kalau nggak jelas dikasih tahu ya. Mas Furkon, jelas sudah? Di chat aja dulu, Ustaz. Itu Pak Furkon, chat Ya, Pak Furkon. chatting. Oke, kita mulai ya. Nanti kalau Bapak Ibu tertinggal materi, mungkin kurang jelas atau mungkin ada halangan ya, tidak hadir ya. Kalau bisa sih selalu hadir, jangan sampai tidak hadir ya. Karena pelajaran kita itu meruntut selalu berhubungan dengan sebelumnya. Jadi kalau tertinggal satu materi, takutnya nanti nggak bisa melanjutkan. Jadi nanti kalau telat atau tidak bisa hadir, nanti silakan tonton rekamannya di YouTube. Nanti linknya kita bagi. Gitu. Oke, yang pertama kita akan menghafal kosakata huruf jar atau kata depan. Kita sholawat terlebih dahulu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya, coba bersama-sama kita nyanyikan biar hafal ya. Oke, 1, 2, 3. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, Ada di atas. dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya, sekali lagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam atas sehingga bi dengan, lila bagi. Ya, coba yang sudah hafal bisa baca sendirian. Ibu Eli, Ya, silakan. mulai. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Mumtaz, bagus. Pak Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari ila an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Bagus, Mumtaz. Berikutnya
setelah kata sambung, kata depan. Sekarang kata sambung atau huruf atof. Huruf atof. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau. Bersama-sama 1, 2, 3. Wa dan summa kemudian fa maka lakin Maka tetapi lakin bal bal bahkan bahkan au atau am atau. Oke, sekali lagi. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bahkan au atau am atau. Ya. Oke, silakan yang sudah hafal. Pak Fandi udah hafal, Pak Fandi? Ditulis dulu Pak Ustadz, ditulis dulu Pak Ustadz, bentar. Ditulis dulu. Pak Furqon udah jelas? Masih screenshotnya kalau Pak Furqon? Pak Pak Fandi, silakan Pak Fandi. Oke. Bismillah. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau. Bagus, mumtaz. Yang lain silakan. Para Pei udah hafal? wow dan semua kemudian maka Pak Furqon? lakin tetapi bal bahkan au atau am atau. Iya, bagus. Mumtaz, Pak Furqon. Berikutnya, ini kata tunjuk. Isim isyarah atau isim isyarah. Hadza ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Hadza ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Dzalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Bersama-sama, ayo. 1, 2, 3. Hadza ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Zalika itu
lelaki. Tilka itu perempuan. Mereka ini mereka itu Hunalika di sana. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ini lelaki, ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Mereka ini Zalika mereka itu di sini Di sana. Bagus. Silakan. Para PI sudah hafal? Coba ya Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan. Zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haula mereka itu, Haulai mereka. laika Haulai. haulai mereka itu, Ini. haulai mereka ini, laika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, Itu betul. Ustaz. Betul, bagus. Yang lain silakan. Yang lain. Ayo yang belum. Ayo yang belum. Jangan malu-malu biar bisa. Samsul Hadi, Pak Samsul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka itu, Ini. ulaika, iya, haulai mereka ini. Ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Ya, bagus. Coba Amin. Ini perempuan. Coba kita baca dari awal, dari min, dari huruf jar bersama-sama ya, biar hafal. 1, 2, 3. Min dari kepada tentang ala di atas, di dalam hatta sehingga bidanan lillah bagi Dan semua kemudian Pak laki tetapi ini laki perempuan
perempuan. Zalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu, Hahuna di di sini sini mereka di sana. Iya, bagus, mumtaz. Oke, cukup ya. Hari ini kosakata populer kita ada 3 kelompok. Huruf jar, huruf ataf, dan isim isyarah. Huruf jar kata depan, huruf ataf kata sambung, dan isim isyarah kata tunjuk. Tunjuk. Kata tunjuk. Cukup. Nah, ini tolong dihafalkan ya. Insya Allah kita akan ulang-ulang lagi nanti. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang nahwu. Tentang nahwu. Oke. Oh, langsung ya Ustaz ya? Langsung. Kita. Oke. Ini sesi kedua. Ini sesi kedua. Tadi sesi pertama pembukaan tentang kosakata populer. Sesi kedua tentang nahwu. Ya. Nah, ini tentang kata apa ini. Oke. Keren ya. Perhatikan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata. Itu tentang kata ya, Mas? Iya. Kata. Tentang kata. Kita baca nih tulisan Allah nih. Akhirnya dibaca Allah, Allahi, Allahu. Ya, Itu nahwu. di mute dulu. Ada yang belajar sendiri. Di mute dulu. Oke. Nah, kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, yang pertama ada isim. Kedua, fi'il. Ketiga, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, ini harus hafal ini. Isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Ya, kata benda. Benda apa saja, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik benda mati atau benda hidup, ya. Baik nama tempat itu juga isim. Jakarta itu juga isim. Ya. Nama orang Muhammadun isim. Ya. Allah pun isim masuknya. Hewan juga isim. Tumbuhan isim itu. Itu adalah isim, kata benda. Kedua, fi'il. Fi'il itu kata kerja atau verb. Dalam bahasa Inggris verb. Kalau isim, noun, kata benda. Nah, fi'il ini kata kerja. Seperti apa? Membaca, menulis, ya, atau dibaca, ditulis. Kata kerja dalam bahasa Indonesia, kata kerja biasanya awalannya me atau ber atau di, gitu. Ya, baik kata kerja lampau atau kata kerja sedang atau perintah, gitu. Itu kata kerja atau fi'il. Nah, ini nanti kita sering mendengar kata fi'il, kata isim. Nah, ini kita kalau baru awal mendengar, tolong nanti dihafalkan agar karena ini akan selalu terucap ya, isim, fi'il begitu. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf itu apa? Huruf adalah kata bantu. Huruf itu kata bantu. Huruf itu selain dari isim dan fiil itu dikatakan huruf. Ya, huruf di sini bukan huruf abatasa, tapi huruf itu sebuah kata, ya, kata yang bermakna. Ya, seperti huruf jar, ya, min artinya dari, ila kepada, gitu. Dan seterusnya seterusnya. Nah, ini contohnya. Contoh dari isim adalah Allahu, kitabun, makkatu, maka. Allah, kitabun, kitab, maka, nama tempat. Contoh dari fiil, kata kerja. Contohnya zahaba, ya, artinya pergi.
kataba, menulis, doroba, memukul. Ini pekerjaan semua, verb semua. Yang terakhir kata bantu. Kata bantu itu ada min, contohnya ya. Min dari ila ke fi di dalam. Huruf ini jumlahnya sedikit ya. Jumlahnya sedikit. Paling banyak itu isim, kemudian fiil, kemudian huruf. Tapi walaupun sedikit, huruf itu sering keluar, sering keluar dalam teks-teks Arab itu sering keluar. Baik. Selanjutnya kita akan fokus hari ini membahas pembagian isim. Pembagian isim. Adapun fiil dan huruf nanti. Nah, isim di dalam bahasa Arab dibagi menjadi beberapa cara pandang ya. Pertama dari jenis kelaminnya. Dari sisi ada dari segi jenis kelaminnya. Ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Nah, begini. Ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Isim mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Ini. Dan bedanya dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab semua kata benda harus ada jenis kelaminnya. Walaupun ya hakikatnya nggak punya jenis kelamin, nggak punya kelamin, tetapi dia harus diberi atau dihukumi punya jenis kelamin. Ya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, ini. Mudzakkar contohnya zaujun. Zaujun artinya suami. Kalau perempuan zaujatun. Ya, perempuan zaujatun. Kalau perempuan itu ciri-cirinya akhirannya ditambah tak marbutoh. Zaujun suami, zaujatun perempuan. Ya, muslimun orang muslim, laki-laki, muslimatun perempuan. Solihun orang soleh laki-laki, solihatun perempuan gitu. Ini isim mudzakkar dan isim muannas. Kalau isim mudzakkar biasanya tidak ada akhiran ta marbutoh, kalau muannas ada akhiran ta marbutoh. Contoh lagi babun. Babun itu pintu. Itu juga harus punya jenis kelamin. Jenis kelaminnya adalah mudzakkar atau laki-laki karena tidak ada akhiran ta marbutoh. Madrasatun. Madrasatun kan sekolah. Nah, madrasah itu juga punya jenis kelamin yaitu muannas, perempuan. Kenapa? Karena akhirannya ta marbutoh. Madrasah, madrasatun. Ya, dan seterusnya. Baik, yang kedua, jenis kedua adalah pembagian isim dilihat dari kejelasannya. Kejelasannya ada isim ma'rifat, ada isim nakiro. Ya, isim ma'rifat dan isim nakiro. Isim ma'rifat itu isim yang sudah tertentu wujudnya ya atau objeknya sudah tertentu. Dalam bahasa Arab contohnya di sini az-zauju, ada awalan al. Sebuah isim kalau berawalan al itu artinya sudah tertentu objeknya ya. Jadi antara pembicara dan yang diajak bicara itu sudah tahu. Az-zauju maksudnya si suami. Si suami. Ada kata-kata si itu kan sudah tertentu. Kalau tidak ada al, zaujun. Itu namanya isim nakiroh. Berarti suaminya masih umum. Zaujun. Seorang suami. Seorang suami kan masih umum. Masih siapa saja. Bisa Muhammadun. Bisa Ahmad. Bisa Abu Bakar. Dan seterusnya. Gitu. Itu isim ma'rifat. Selain isim yang berawalan al, isim ma'rifat juga semua isim yang digunakan untuk nama. Ya, contohnya saya namanya Khairul Anam. Nah, berarti Khairul Anam ini sudah isim ma'rifat. Ya, Bapak Rapei. Berarti Rapei itu sudah isim ma'rifat karena sudah dijadikan nama. Jakarta juga isim ma'rifat karena sudah dijadikan nama. Jadi isim ma'rifat itu isim yang sudah tertentu objeknya, sudah khusus objeknya gitu. Dipahami oleh pembicara dan yang diajak bicara. Kalau nakiroh masih umum. Nakiroh itu artinya masih umum, ya, masih siapa saja. Contohnya zaujun, seorang suami. Kitabun, sebuah kitab.
Sebuah kitab kan kitab apa saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, jenis isim dilihat dari kuantitasnya atau jumlahnya. Dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada isim mufrad, ada isim tasniyah, dan ada isim jamak. Gitu. Isim mufrad itu apa? Isim mufrad itu kata benda tunggal. Kalau kita sholat munfarid itu kan artinya apa? Sendirian. Dari kata fardun, fardun itu sendirian. Ya, mufrad artinya sendirian atau tunggal. Zaidun, zaidun itu artinya satu zaid. Ya, seseorang yang namanya Zaid. Ini. Nah, yang kedua tasniyah. Tasniyah itu dari kata isnen, artinya 2. Nah, kalau sebuah kata mau dijadikan 2, maka tinggal ditambah alif nun setelahnya atau ya nun. Zaidun menjadi zaidani. Perhatikan di sini contohnya. Zaidun menjadi zaidani. Ada alif nun atau zaidaini. Ya nun. Ini bukan zaidaina ya, zaidaini. Zaidaini gitu. Ya, jadi akhirannya itu ani atau aini. Ini artinya 2 zaid. Jadi ada 2 orang namanya sama, Zaid. 2 Zaid. Nah, yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak itu isim yang jumlahnya 3 atau lebih. Dalam bahasa Arab jamak itu minimal 3. Nah, contohnya Zaiduna. Nah, asalnya Zaidun 1. Kalau Zaiduna ada tambahan wawu nun, artinya itu banyak. Ya, 3 atau lebih. Atau Zaidina. Ya nun tapi nunnya fathah. Kalau yang di atas kan nunnya kasroh. Zaidaini. Kalau ini Zaidina. Ya, Zaidina, Zaiduna atau Zaidina. Ini jamak. Ya, sudah jamak. Artinya Zaid, ya, para Zaid, ya, atau Zaid. Ini. Nah, ini contoh jamak. Walaupun nanti jamak sebenarnya ada 3 macam, cuma saya contohkan satu saja ya. Kemudian isim dilihat dari akhir harokatnya, akhiran harokatnya. Ada isim mu'rob, ada isim mabni. Nah, ini yang mungkin jarang kita ketahui. Isim mu'rob itu apa? Isim mu'rob itu yang akhir harokatnya bisa berubah-ubah. Contohnya Zaidun. Nah, bisa akhirannya dun, domaten, atau bisa zaidan, akhirannya fathaten, atau zaidin, kasrotain. Nah, ini zaidun, zaidan, zaidin. Ini ilmu nahwu ini membahasnya di sini nih. Kalau kita belajar ilmu nahwu lebih tekanannya di sini, penekanannya di akhiran harokat. Zaidun, zaidan, atau zaidin. Gitu ya. Kapan dibaca zaidun? Nanti kita bahas. Di antaranya kalau di awal kalimat atau sebagai subjek, maka dibaca zaidun, akhirannya dhammatain. Kapan dibaca zaidan? Terutama ketika sebagai objek, maka dibaca zaidan, fathatain. Kapan dibaca zaidin? Zaidin diantaranya ketika jatuh setelah huruf jar. Min zaidin gitu. Min zaidin gitu contohnya. Gitu ya. Yang kedua ada isim mabni. Isim mabni itu isim yang tidak berubah-ubah bentuknya. Ya, akhirannya tetap hadza contohnya. Hadza selalu dibaca hadza. Hadza. Ya, tidak pernah hadza dibaca hazi atau hazu. Tidak, karena dia mabni. Mabni artinya tetap. Ya, dia sudah paten, sudah baku, tidak bisa berubah-ubah. Tapi kalau mu'rab bisa berubah-ubah akhirannya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak Ibu ada pertanyaan? Mulai liar, Ustaz. Yang tadi ciri makrifat. Kenapa? Diulang.
Yang ciri makrifat kan ada al, ada itu diulang. Saya belum nyata tadi. Oh iya. Kalau isim makrifat itu isim yang sudah tertentu objeknya. Difahami antara pembicara dan pendengar. Jadi pembicara dan pendengar itu sudah paham. Dalam bahasa Indonesia biasanya itu isim yang diawali si. Itu si pencuri. Nah, si pencuri kalau ada si-nya berarti sudah difahami antara pembicara dan pendengar. Kalau dalam bahasa Inggris itu diawali dengan the book. The book berarti booknya itu bukunya sudah tertentu. Ya. Kalau awalannya a book berarti itu bukunya masih umum, sebuah buku begitu. Itu isim ma'rifat itu sudah tertentu. Di antaranya adalah isim yang berawalan al. Selain itu ada isim yang menjadi nama. Namanya isim alam. Isim alam ini juga termasuk isim ma'rifat. Contohnya apa? Muhammadun. Nah, Muhammad itu kan sudah jadi nama. Zaidun. Zaid. Ada nama orang namanya Zaid. Sudah nama. Berarti itu juga termasuk isim ma'rifat. Gitu. Selain itu juga ada isim domir, kata ganti. Kata ganti juga termasuk isim ma'rifat. Saya, ya, kami, kamu, kalian, dia, mereka, itu juga namanya isim ma'rifat. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Ustadz Ali jelas? Jelas, ya. Jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah, kita cukupkan untuk materi hari Boleh ini. nanya yang lain, Ustaz? Ini Zaidani dengan Zaidaini itu apa bedanya, Ustaz? Dari sisi makna tidak ada bedanya. Dari sisi makna tidak ada bedanya. Cuma pemakaiannya saja. Kalau Zaidani itu kalau sebagai subjek. Kalau Zaidaini kalau sebagai objek begitu. Ya, di antara Untuk pemakaiannya. muzakkar sama mu'annas sama ya, Ustaz? Kalau Zaidani yang mudzakkar dua-duanya. Zaidani, Zaidaini. Karena tidak ada tak marbutoh. Ya, ya. Mu'rab apa Ustaz? Mu'rab tadi. Mu'rab itu akhirnya berubah-ubah. Akhir harokatnya berubah-ubah. Kalau mabni tetap. Akhir harokatnya tetap. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Allahu, Allaha, Allahi. Ya. Bapak Ibu kalau baca Quran itu kan perhatikan kata Allah. Allah itu kadang dibaca akhirannya hu, kadang akhirannya ha, terkadang akhirannya hi. Itu 3 aja, tidak lebih. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada Allahe, enggak ada. Adanya Allahu, Allaha, Allahi gitu. Cukup ya, hari ini tentang isim saja. Insya Allah selanjutnya tentang fi'il. Nah, ini juga ada nazomnya. Ini materi ini ringkasan, ada nazomnya ya. Ada nazomnya. Nah, ini isim mu'rab ini macam-macamnya ini ada banyak. Insya Allah nanti. Nah, ini nazomnya. Nah, saya bacakan nazomnya ya. Macam kata ada 3, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Macam kata ada 3, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Macam kata ada 3, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu.
Nah, ciri isim makna benda awalan alif lam akhiran tanwin didahului huruf jar untuk nama akhiran tak marbutoh. Nah, ini tadi kita belum sampaikan ya. Ciri isim. Bagaimana membedakan atau bisa menentukan bagaimana menentukan mana isim dan mana yang bukan isim. Ya, fiil atau huruf. Nah, ini juga penting. Ciri-ciri isim itu ada di sini saya sebutkan ada 6. Walaupun sebenarnya lebih, tapi yang paling menonjol ada 6. Pertama, bermakna benda. Perhatikan. Bermakna benda. Sebuah kata kalau maknanya atau artinya menunjukkan arti benda, berarti isim. Tuh. Ya, contohnya apa? Kolamun, pena. Kolamun itu artinya pena. Pena itu kan benda, bukan pekerjaan. Kitabun, kitab atau buku. Babun, pintu. Gitu. Ya, jadi ciri isim yang pertama adalah bermakna benda. Kalau tidak tahu artinya, bagaimana? Lihat tulisannya, lihat wujudnya, ya, bentuknya. Kalau berawalan alif lam itu juga dipastikan adalah isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu juga isim. Karena ada al, baik al-samsiyah atau al-qamariyah sama. Ya, setiap kata yang awalan al berarti itu pasti isim. Ya, kalau Bapak Ibu baca Quran ada kata-kata yang berawalan al kan? Nah, itu berarti ciri-ciri isim atau kata benda. Yang ketiga akhiran tanwin, ya. Kalau tidak ada alnya, maka ada ciri-ciri lain yaitu berakhiran tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu akhiran an in un. Harokat tanwin an in un. Contohnya masjidun. Tanwinnya mana? Dun. Rasulun. Tanwinnya mana? Lun. Itu ya. Bisa juga masjidan. Berarti akhiran an. Masjidin. Akhiran in. Nah, itu bisa dipastikan itu adalah isim. Kemudian yang ketiga didahului huruf jar. Huruf jar itu apa? Tadi yang kita hafalkan. Min, ila, an, ala, dan seterusnya. Kalau ada kata sebelumnya adalah huruf jar, berarti kata itu adalah isim. Min Jakarta. Dari Jakarta. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Berarti Jakarta adalah isim gitu. Yang kelima untuk nama, ya. Setiap kata yang berupa nama, baik nama orang, nama tempat, nama binatang, nama tumbuhan, nama rumah, ya, nama perusahaan, nah, itu semuanya adalah isim. Contoh Zaidun, Ahmad, dan seterusnya dan seterusnya. Tuh ya, nama jalan itu juga isim. Kemudian yang terakhir, akhiran tak marbutoh. Setiap kata yang berakhiran tak marbutoh berarti isim. Sholatun, zakatun. Nah, itu kan akhirannya tak marbutoh. Tak yang bulat ya, ada titik 2 di atasnya. Tuh. Ciri isim makna benda awalan alif lam akhiran tanwin didahului huruf jar untuk nama akhiran tak marbutoh. Ciri isim makna benda awalan alif lam akhiran tanwin didahului huruf jar untuk nama akhiran tak marbutoh. Sama-sama. 1, 2, 3. Ciri isim mana benda awalan alif lam akhiran tanwin
Didahului huruf jar untuk nama akhirat marfuqah. Lagi. Ciri isim makna benda awalan alif lam akhiran tanwin Didahului huruf jar untuk nama akhiran marfuqah. akhiran tak marfuqah. Ya. Nanti insya Allah PDF-nya saya kirim yang ini. Nah, ini isim mudzakkar, isim muannas. Ada lagunya juga. Isim mudzakkar laki-laki. Isim muannas perempuan. Zaujun suami laki-laki. Zaujatun istri perempuan. Isim mudzakkar laki-laki, isim muannas perempuan, zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Oke, bersama-sama 1 2 3. Isim mudzakkar laki-laki, isim muannas perempuan, zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Sekali lagi 1 2 3. Isim mudzakkar laki-laki, isim muannas perempuan, zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Iya. Nah, kalau ini nazom tentang isim ma'rifat dan isim nakiroh. Isim ma'rifat kata benda khusus. Isim nakiroh kata benda umum. Alkitabu kitab itu, kitabun sebuah kitab. Isim ma'rifat kata benda khusus. Isim nakiroh kata benda umum. Alkitabu kitab itu, kitabun sebuah kitab. Oke, bersama-sama. Isim ma'rifat kata benda khusus. Isim nakiroh kata benda umum. Kitabun itu kitab, kitabun sebuah kitab. Ya, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut praktek. Baik, tidak ada pertanyaan? Belum ada? Ada. Ya, silakan Pak. Kalau
kalau isim yang menunjukkan nama Kurang keras, tempat Pak. ya. Tidak dengar. Kota. Apa? Kurang keras. Tidak dengar. Ya, kalau isim, tanda isim kan tanda-tanda isim kan satu di antara adalah menunjukkan tentang benda, ya kan? Nama benda, termasuk nama nama kota gitu kan, Jakarta gitu. Nah, ketika kemasukan huruf jar itu mabni atau mu'rab itu? Tergantung, isim ada dua. Isim kan ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, kalau kemasukan huruf jar, kalau mu'rab nanti berubah akhirnya menjadi kasroh. Kalau mabni berarti tetap tidak berubah. Jakarta itu nggak bisa berubah ya, Ustaz ya? Kenapa? Min Jakarta. Ya, kalau Jakarta itu mabni, tidak bisa berubah akhirnya. Alasannya? Karena mabni tidak bisa berubah. Jakarta selalu dibaca Jakarta, Jakarta. Tidak dibaca Jakartu, Jakarta, Jakarti. Nah, cuma satu aja, Jakarta gitu. Itu. Ya. Jelas, Pak Samsul? Ya. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan? Belum ada. Baik, kalau belum ada. Ya. Kalau lafaz Allahu, Allah itu kan sama ya, isim juga ya. Ya. Katanya, punten ini di luar konteks ini ya, luar konteks yang Ustaz sekarang sampaikan. Ya. Boleh menyebut Allah dicontohkan sebagai isim, itu nggak boleh katanya. Kenapa? Karena kan nggak boleh mencontohkan Allah itu sebagai isim katanya. Kenapa gitu alasannya? Oh iya, karena Allah itu kan khusus itu. Allah itu khusus karena dia tidak disifati dengan isim ya, atau disifati dengan benda itu. Memang lebih baiknya selain Allah saja gitu. Iya gitu. Tapi dihukumi kalau kita seumpama sedang belajar kata Allah dihukumi isim gitu. Tapi hakikatnya ya kan, kalau lihat asal katanya kan al-ilahu kan ya. Ya, asal katanya al-ilahu. Ya, al-ilahu. Tuhan. La ilaha illallah. Gitu. Baik. Oke, sekarang kita perhatikan teks di depan ya, Bapak Ibu. Ini kita akan belajar untuk membaca teks yang di depan. Saya akan baca setengah dulu. Saya akan baca setengah dulu, nanti akan kita artikan, akan saya artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina. Nah, kita akan baca setiap harokat ya, walaupun di akhir bacaan tetap dibaca. Tidak dibaca rabbil alamin, tapi alamina. Karena kita sedang belajar, biar tahu cara mengharokatinya. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina. Khatamin nabiyyi. Ah, ini salah, bukan khotama, maaf. Khatamin nabiyyina. Oke, sampai di sini aja. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina. Gitu. Baik. Ada yang mau baca? Ya, Pak Ustaz. Silakan, Pak
Pak siapa nih? Pak Nasruddin. Ya? Nasruddin. Pak Nasruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina. Mumtaz, bagus. Silakan yang lain. Pak Samsul, silakan. Saya boleh. Ya, silakan, Bu. Siapa ini? Bu Eri Pak Samsul nih? Bu. Ya, Bu Eli dulu, nanti Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddini wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Bagus, Mumtaz. Pak Samsul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddini wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya, bagus. Sekarang perhatikan, saya akan menerjemahkannya atau mengartikannya. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam. Ya, atau alam-alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan seluruh alam. Alam jin, alam manusia, alam dunia, akhirat. Wabihi, dan dengannya, dengan Allah. Nasta'in, kami minta tolong. Nasta'inu, kami minta tolong. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Minta tolong. Ala atas umuri perkara-perkara atau urusan-urusan ad-dunya dunia. Ya, dunia, ad-dunya dunia, urusan-urusan dunia, wad-dini dan agama. Ya, dan dengan Allah lah kami minta pertolongan atas urusan-urusan dunia dan agama. Wasolla dan bersolawat. Siapa yang bersolawat? Allahu Allah. Wasallama dan bersalam. Allah, yaitu Allah. Ala atas sayyidina junjungan kami. Sayyidina Tuhan kami. Yaitu Muhammadin. Muhammadin. Nabi Muhammad khatami an-nabiyyin, penutup para nabi. Khatami an-nabiyyina, penutup para nabi. Gitu. Silakan yang mau baca. Boleh saya mencoba lagi Ustaz? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Tuhan al-alamina sekalian alam atau seluruh alam, wabihi dan kepadanya Allah, nasta'inu kami memohon pertolongan, ala atas umuri perkara-perkara, ad-dunya dunia, wad-dini dan agama, wasalla dan bersolawat Allahu Allah, wasallama dan bersalam atau mengucapkan salam ya Ustaz ya. Ya. Ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad khatami penghujung
Atau ya penghujung ya Ustaz ya, khotam ya. Penutup. An-nabiyina, para nabi. Iya, bagus. Silakan yang lain. Silakan. Biar semuanya bisa, jangan malu-malu. Pak Ali Rosyidi. Silakan Pak Ali. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wa bihi dan baginya bagi Tuhan bagi Allah dan kami minta pertolongan ala atas umur perkara ad-dunya perkara-perkara dunia wadin dan perkara-perkara agama wasolla dan bersolawat Allah wassalam dan bersalam memberikan salam ala atas sayyidina junjungan kami Muhammadin yaitu Nabi Muhammad khotami penghujung penutup an-nabiyyin para nabi. Para nabi. Terima kasih. Iya bagus. Coba Bapak Ibu, tadi materi yang kita pelajari itu tentang isim ya. Menentukan isim dan bukan isim. Coba, alhamdulillah ini isim atau bukan? Isim. Kenapa isim? Kenapa isim? Oleh harf Alif lam. didahului oleh al. Bagus. Karena ada alif lam. Didahului alif lam. Ya, bagus. Lillahi. Lillahi ada berapa kata? Isim. Ada berapa kata? Dua. Dua. Apa dan apa? Lam dan ya, li lam. dan Allah. Allah. Ada li, artinya li apa? Bagi. Bagi. Ini termasuk huruf jar ya. Lila bagi. Gitu. Berarti bukan isim, berarti huruf. Allahi, isim fi'il atau huruf? Allah. Ya. Isim. Kenapa? Menunjuk khusus tadi nama, menunjuk nama. Ini. Karena nama atau karena Lafzul jalalah. diawali dengan huruf jar. Iya. Karena didahului dengan huruf jar yaitu li. Itu. Robbi, isim fi'il huruf. Isim. Isim karena apa? Kenapa Pak? Kenapa isim? Robbi. Nama ya. Robbi bukan nama. Rob. Bermakna. Bukan. Makna. Karena lihat maknanya. Al-alamin. Isim fil huruf. Isim. Karena Alif lam. Karena alif lam. Bagus. Karena ada alif lam. Al-alamin ini jamak atau tunggal? Tanda jamaknya apa? Ya. Nun. Bagus. Alam jamaknya alamin. Alam. Ya. Ini tadi seperti Zaidun, Zaidin. Zaidun, Zaidin. Bagus. Wabihi. Ada berapa kata? Ada huruf. Ada berapa kata? Ada wa, ada bi, ada hi. Berarti ada 3 ya. Wa ini termasuk huruf ataf. Ya. Kalau bi termasuk huruf jar. Kalau hi ini isim domir. Atau kata ganti. Dia dan dengan dia. Nasta'inu, minta pertolongan. Isim fi'il huruf. Fi'il. Karena minta makna, dari sisi maknanya menunjukkan pekerjaan. Ala, isim fi'il huruf. Huruf jar. Tadi kan kita hafalin ya. Min dari ila kepada,
tentang ala Ala Di kepada. atas. huruf jar. Umuri isim fil huruf. Umuri perkara. Sebelumnya ada huruf jar nih. Rojar. Berarti is Sim. isim. Karena sebelumnya ada huruf jar ini. Umur urusan-urusan. Ini jamak juga dari kata amrun. Amrun umur, urusan-urusan. Ad-dunya isim fil huruf. Isim. Karena Ada alif lam. ada al. Ada Wa al. isim fil huruf. Wa Huruf. Huruf. Karena huruf A. Huruf Huruf atau. atof. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am. Atau. Iya, jadi harus hafal juga tuh huruf atof. Huruf atof, huruf jar ini harus dihafalin. Ad-din isim fil huruf. Isim. Kenapa? Ada alif lam. Ada alif lam. Wa isim fil huruf. Huruf atof. Sholla bersolawat. Sholat bermakna ya. Bersolawat berarti apa? Fi'il karena makna pekerjaan. Allahu isim fil huruf. Karena Masukkan ya karena kemasukan al. Wa isim fil huruf. Huruf apa? Huruf atau. Atof. Salama isim fil huruf. Fi'il. Karena Kata kerja itu. ya makna pekerjaan. Ala isim fil huruf. Jar. Huruf jar. Sayyidi. Nah, dua kata. Sayyidi isim fil huruf. Isim. Karena didahului ala. Nah, isim fil huruf. Kami. Domir. Ya, isim domir. Kata ganti. Muhammadin isim fil huruf. Karena nama terus akhiran tanwin. Khotami isim fil huruf. Khotami artinya penutup. Isim fil huruf. Isim. Penutup itu kan pelakunya. Berarti isim. Ya, ini isim. Khotami penutup. An-nabiyina. Para nabi. Isim karena ada alif lam. Isimnya jama atau tunggal? Jama. Tanda jamaknya apa? Ya nun. Nabi, nabiyin. Kalau satu nabi. Kalau banyak nabiyin. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Maaf Ustaz, yang tadi yang sayyidina naknya itu apa ya? Isim domir, kata ganti. Isim domir. Nahnu. Nah, ini isim domir. Termasuk isim. Saya, kami, kamu, kalian itu isim semua. Jenisnya isim domir. Isim domir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris pronoun. Jelas? Ustaz mengulang itu alhamdulillah, kenapa dibaca alhamdulillah Ustaz? Karena di awal kalimat mubtada ya. Bisa nggak dibaca alhamdulillah? Nggak bisa karena di awal kalimat. Kalau sebelumnya ada huruf jar boleh. Ustaz. Ya, silakan. Ada lagi, silakan.
Furkan mau tanya, alhamdulillah tuh tadi Ustadz Iya. Furkan. Silakan Furqan. Furqan silakan. Mau tanya, tadi alhamdulillah maknanya itu segala puji. Iya. Itu alhamdulillah maknanya segala puji. Bentuk jamak atau memang Oh iya, mufrad itu, Ustadz? alhamdulillah itu Sama kayak kenapa ada kata buat di- segalanya gitu ya? Kenapa ada segalanya gitu Ya, ya? Ustadz. Nah, ini memang makna khusus. Alhamdulillah ini makna khusus. Asal artinya itu pujian. Alhamdulillah pujian lillahi bagi Allah. Pujian adalah milik Allah. Ya. Cuma ada alnya di sini. Al ini salah satu makna al itu menunjukkan keseluruhan. Salah satu maknanya itu menunjukkan keseluruhan. Alhamdulillah seluruh pujian atau seluruh puji. Segala puji gitu. Ini khusus untuk alhamdulillah seperti itu cara memaknainya. Ya. Jadi dia itu isim mufrad tapi maknanya itu seluruh. Ya, isim mufrad tapi maknanya seluruh. Isim Gitu. mufrad bermakna jamak gitu Ustaz maksudnya ya. Ya, mirip seperti itulah. Isim mufrad tetapi bermakna jamak gitu. Ya. Kayak coba kita bilang kuda. Dalam bahasa Indonesia kuda. Ya, saya suka kuda. Karena maksudnya semua kuda gitu. Ya. Maksudnya semua kuda. Padahal kan kuda kan kata tunggal. Nah, tidak perlu kita mengucapkan saya suka kuda-kuda. Nah, cukup mengatakan satu saja, saya suka kuda. Maksudnya seluruh kuda. Itu semua kuda. Jelas, Bapak Ibu? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya segala seluruh pujian. Jadi kita memuji orang lain, hakikatnya memuji Allah. Ya, kita memuji Nabi, hakikatnya memuji Allah. Karena semuanya bersumber dari Allah. Gitu. Ustaz. Ya. Silakan ada lagi? Saya Ustaz. Ya, silakan Pak. Saya bersyukur sekali ya dengan adanya metode seperti ini. Artinya Pak Ustaz. Suaranya kecil, Pak. Ya. Pak Ustaz dalam hal ini membimbing kami satu tentang tekstual gitu kan ya, tentang ilmu teorinya gitu kan. Kemudian artinya dari sebuah sisi nahu dan sorofnya gitu. Jujur aja Pak Ustadz ya, selama ini memang kelemahan kami itu ketika membaca tulisan Arab yang nggak kenal gitu, yang nggak populer gitu. Kalau yang ini kan sudah populer Pak Ustadz ya. Tapi ketika yang nggak populer, ujuk-ujuk saya baca kitab di tengah-tengah misalkan, itu kan repotnya bukan main Pak Ustadz. Iya. Nah itu, jadi nahu sorof, terutama sorofnya ya, yang sangat kami kesulitan itu. Iya, iya. Ini wasal lama karena ada harokatnya sih kalau nggak ada bisa aja wasal 5 atau wasal 5 ya kan karena ada harokatnya di situ tapi nggak ada harokat pun kami sudah kenal dengan kalimat ini sudah populer gitu jadi nggak kesulitan gitu kan ketika nggak ada bisa wasal 5 wasal apa gitu kan itu Ustaz kelemahan kami di situ tuh ini gitu. Kenapa saya berikan teks yang mudah? Karena saya anggap semuanya dari nol. Bapak Ibu mohon maaf, saya anggap semuanya dari nol. Jadi kalau seumpama ada yang sudah pernah belajar, ya mohon dimaklumi agar mengikuti yang lain gitu. Karena kalau langsung ke level yang tinggi, nanti kesulitan. Iya. Kemudian ada sebagian yang saya harokati karena memang semuanya saya anggap nol gitu loh. Nah, nanti lama-kelamaan teksnya semakin sulit, harokatnya semakin dibuang begitu. Nah, itu metode belajar seperti itu. Jadi dari mulai yang mudah semakin sulit. Tapi kalau langsung sulit, bubar nanti. Betul atau betul? Iya. Betul, Ustaz. Jadi pelan-pelan dulu. Nanti saya boleh nanya lagi, saya boleh nggak nanya lagi? Silakan, Pak.
dalam orang banyak pidato ada yang suka mengatakan hamdan wa syukrun lillah. Ada lagi orang yang berdoa hamda yuafini amahu wa yukafi mazida. Nah, ini di sini perubahannya gimana Ustaz nih? Ini kan kalau ada alif lam, perubahan itu perubahannya kenapa tuh Ustaz? Nah ini maksudnya perubahan gimana? Itu tadi kalau ada orang suka berpidato hamdan wa syukrun lillah langsung begitu. Itu asalnya itu ahmaduhu hamdan wa ashkuruhu syukron lillah. Jadi itu disingkat, Pak. Pidatonya itu disingkat gitu. Kayak saya berterima kasih sama Bapak Rapei. Syukron, Pak Rapei, syukron. Itu sebenarnya singkatan. Asalnya itu ashkuruka syukron gitu. Ya. Syukron itu untuk penekanan. Ashkuruka syukron. Saya berterima kasih kepadamu dengan setinggi-tingginya. Nah, sebanyak-banyaknya. Itu ashkuruka syukron. Nah, yang disebutkan cuma penekanannya saja. Syukron. Itu. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat terkadang itu disingkat-singkat gitu. Jadi yang disebutkan cuma penekanannya saja. Syukron. Nah, asalnya itu apa? Ashkuruka syukron. Nah, hamdan asalnya itu apa? Ahmadullah hamdan. Saya memuji kepada Allah dengan hamdan, pujian yang setinggi-tingginya. Iya. Itu. Iya. Kayak kita dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa kalimat yang disingkat-singkat juga. Contohnya apa ya? Bagus. Nah, semua kita lihat ada orang bekerja. Bagus. Asal kalimatnya itu kamu bagus. Nah, cuma disingkat aja. Bagus. Iya kan? Nah, asalnya itu kamu bagus. Kamunya dibuang. Bagus. Nah, itu sudah bisa difahami. Nah, ketika mengucapkan hamdan wa syukron lillah itu juga sudah dipahami ya. Maksudnya adalah saya memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya. Pada intinya pada hari ini materi kita tidak tinggi-tinggi Bapak Ibu. Mungkin ada yang pemula. Hari ini intinya kita sudah tahu apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Kemudian kita sudah tahu ciri-ciri isim. Itu. Ciri-ciri isim. Jadi bisa menentukan mana yang isim, mana yang bukan isim. Itu dulu, jangan jauh-jauh dulu. Ya, belajar itu sedikit-sedikit. Nah, kalau banyak-banyak nanti malah tidak masuk gitu. Ya, yang penting itu aja dulu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita tambah lagi sedikit demi sedikit. Yang penting continue, yang penting terus ya. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang utuh, yang bermanfaat. Amin. Amin. Dan semoga juga diberi kepahaman ilmu ya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Gitu. Ya. Baik, sampai di sini dulu kita undur diri dulu. Mari kita tutup majelis mulia ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.